Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang Meeting Stakeholder Needs COVID-5. Di sini kita akan membagi materi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian code execution, pengertian vulnerabilities, dan cara mencegah code execution vulnerabilities pada meeting objektif. Yang pertama adalah pengertian code execution. Eksekusi kode jarak jauh adalah serangan cyber yang dimana penyerang dapat mengeksekusi perintah dari jarak jauh pada perangkat komputasi orang lain. Eksekusi kode jarak jauh (RCE) biasanya terjadi karena malware berbahaya yang diunduh oleh host dan dapat terjadi terlepas dari lokasi geografis perangkat. Pengertian code execution. Eksekusi kendali jarak jauh adalah kategori luas dari teknik serangan cyber. Ini memungkinkan aktor untuk mengeksekusi kode jarak jauh ini pada mesin target di internet. Jaringan area luas atau WAN atau jaringan area lokal atau LAN. Misalnya, aktor ancaman di Ukraina dapat secara diam-diam menempatkan kode berbahaya pada perangkat yang ditargetkan di Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama adalah ada attacker yang menuliskan script malicious. Kemudian script malicious code-nya akan disuntikan atau diinjeksi ke website. Setelah itu scriptnya akan dieksekusi lagi ke server, lalu mengirimkan output berupa return error message to attacker. Apa kerentanan evaluasi kode jarak jauh? Kerentanan yang dapat dieksploitasi jika input pengguna disuntikan ke dalam file atau string dan dieksekusi atau dievaluasi oleh parser bahasa pemrograman. Biasanya perilaku ini tidak dimaksudkan oleh pengembang aplikasi web. Evaluasi kode jarak jauh dapat menyebabkan kompromi penuh dari aplikasi web yang rentan dan juga server web. Penting untuk dicatat bahwa hampir setiap bahasa pemrograman memiliki fungsi evaluasi kode. Cara mencegah evaluasi kode jarak jauh. Pilihan terbaik adalah tidak menggunakan fungsi seperti eval sama sekali. Ini dianggap sebagai praktik yang buruk dan lebih sering dapat dihindari sepenuhnya. Anda juga tidak boleh membiarkan pengguna mengedit konten file yang mungkin diuraikan oleh bahasa masing-masing. Apa yang tidak harus Anda lakukan untuk mencegah evaluasi kode? Yang pertama adalah jarak jauh sanitasi masukan pengguna. Ini sebagian besar waktu tidak mungkin karena banyaknya kemungkinan bypass pembatasan. Biarkan pengguna memutuskan ekstensi atau konten file di server web dan menggunakan praktik yang aman untuk unggahan file yang aman. Lewati input yang dikontrol pengguna di dalam fungsi evaluasi atau callback. Cobalah untuk memasukkan karakter khusus atau nama fungsi ke daftar hitam. Persis seperti sanitasi, ini hampir tidak memungkinkan diterapkan dengan aman. Klasifikasi kerentanan dan tabel tingkat keparahan. Pada tabel klasifikasi dan tingkat keparahan ini, yang pertama adalah PCI v3.1 dengan tingkat keparahan 6.5.1. Yang kedua adalah klasifikasi PCI v3.2 dengan tingkat keparahan 6.5.1. Klasifikasi CAPEC dengan tingkat keparahan 23. Klasifikasi CWE dengan tingkat keparahan 95. Klasifikasi OWASP 2013 dengan tingkat keparahan 164.306A, 164.308A. Klasifikasi CVSS 3.0 dengan tingkat keparahan CVSS 3.0 seperti pada gambar di bawah ini. Dan terakhir adalah klasifikasi NetSparker dengan tingkat keparahan high. Pengertian vulnerability. Vulnerability merupakan suatu bug dalam sistem atau infrastruktur yang dapat memungkinkan akses tidak sah ke sistem. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan dalam memulihkan, mendesain, atau mengimplementasikan terhadap suatu sistem. Vulnerability yakni telah digunakan dalam dasar untuk eksploitasi oleh peretas sebagai cara masuk yang tidak sah ke dalam sistem. Peretas biasanya melakukan eksploitasi yang disesuaikan dengan vulnerability mereka. Keamanan vulnerability yakni telah sering dieksploitasi di sebuah tingkat perangkat lunak karena dalam suatu eksploitasi dapat menargetkan alat peretas yang Anda inginkan. Berikut ini ialah penjelasannya. Keamanan vulnerability dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah firmware, hardcode software. Firmware merupakan suatu sistem operasi perangkat lunak atau mini yang diinstal secara langsung. Hardcode
pada chip perangkat tertentu, misalnya router, scanner, kamera, printer, mouse, dan keyboard. Kerentanan tingkat firmware bisa sangat berbahaya jika perangkat seperti router ada penyedia untuk setiap perangkat, misalnya dalam suatu router atau radio nirkabel AP berikan pembaruan perangkat. Karena itu Anda harus hati-hati memeriksa situs web resmi untuk mengunduh atau memperbarui OS atau operating system. Sistem operasi yang aman, Linux atau Mac, yakni masih merupakan sebuah lubang keamanan dan hanya menunggu waktu mendatang. Coba fitur pembaruan otomatis agar sistem operasi yakni tetap mutakhir ketika pembaruan tersedia. Aplikasi software. Aplikasi yang Anda install sebuah komputer Anda yakni dengan menjadi cara untuk meretas terutama aplikasi yang terhubung langsung ke internet. Misalnya browser, membaca dokumen Anda, mengunduh manajer. Anda harus tetap mengikuti perkembangan aplikasi komputer dan driver untuk menghindari mengambil keuntungan dari mereka yang menggunakan kerentanan dalam program usang yang diinstal pada komputer Anda. Brandware atau operator komputer. Setiap sistem harus memiliki operator komputer atau orang yang menggunakan sistem dapat menggunakan terlepas dari semua sistem. Mereka dirancang untuk aman, namun semuanya tidak diketahui. Ketidakpahaman atau tidak akurat operator ini dapat digunakan oleh peretas untuk mengakses akun atau sebuah informasi yang ditahan. Dengan teknik rekayasa sosial, operator dapat berbohong tanpa sepengetahuan mereka dan mengirim akun dan informasi penting ke peretas. Sistem yang menuntut di dunia ini membutuhkan kelemahan titik lemah di suatu bagian brandware. Vulnerability pada aplikasi. Jika Anda memiliki situs web, jaga eksploitasi yang dapat terjadi di situs web. Eksploitasi ini tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan, library, web server, dan database yang digunakan. Karena aplikasi web memiliki banyak komponen, aplikasi web memiliki banyak serangan, layanan web dapat diserang dengan DDoS. Eksploitasi lainnya, PHP library juga dapat diserang. Dan aplikasi situs web dapat diserang, sehingga aplikasi web memerlukan perlindungan tambahan untuk melindungi situs web dari kerusakan, ketidakpedulian. Cara mengatasi vulnerability. Yang pertama adalah update sistem operasi, firmware, dan aplikasi. Vulnerability assessment dan penetration testing. Apakah antivirus bisa mencegah eksploitasi sistem? Antivirus bisa mencegah, juga bisa tidak, sebab semuanya itu tergantung kepada payload yang dikirim oleh attacker ke dalam komputer victim atau korban. Antivirus pun tidak bisa digunakan untuk menambah lubang atau celah atau vulnerability ke tempat masuknya attacker. Tetapi antivirus ini mampu sekali men-scan payload yang telah dikirim oleh attacker. Apabila payload ini dikenali oleh antivirusnya, maka sistemnya berarti aman. Sebab antivirus sendiri dapat menghapus payload hanya sebelum payload itu dieksekusi. Jalan terbaiknya ialah dengan cara melakukan update pada aplikasi dengan sistem berkala agar dapat menambal atau nge-patch vulnerability yang berada pada sistem yang sebelumnya. Remote vulnerability atau software vulnerability pada Windows XP vulnerability MS 08-067. Vulnerability ini yakni telah memungkinkan penyerang peretas yang menyerang sistem untuk membuka malware dengan cara membuat paket permintaan RRC khusus dari jarak jauh. Alat keamanan ini digunakan oleh worm configure untuk menyebar sendiri. Local exploit atau hardware vulnerability, DRAM row hammer vulnerability yakni kurangnya dalam suatu keamanan ini telah memungkinkan suatu penyerang mengunggah hak istimewa atau privilege system. Local exploit atau software vulnerability WinRAR spoof extension 2.80/5.10. Bug ini telah memungkinkan sebuah penyerang untuk menyembunyikan suatu ekstensi sehingga file terlihat seperti ekstensi file yang digunakan. Local exploit atau software vulnerability bug di dalam game. Gamers yakni telah memiliki item duplikat atau bisa menipu untuk membuka kunci dengan cepat, termasuk kerentanan yang juga memungkinkan pemain untuk mengetuk 2 kali atau memanfaatkan XP untuk meningkatkan kecepatan dengan cepat.
Vulnerability pada aplikasi. Vulnerability pada aplikasi yakni dapat bervariasi tergantung pada modul, plugin, pustaka, dan CMS yang digunakan. Karena itu, sebagai seorang webmaster, Anda harus terus-menerus memperbarui suasana, perpustakaan, dan topik CMS yang digunakan. Local exploit atau software vulnerability GDI exploit, adanya suatu penyerang yang ini dapat memasukkan malware ke dalam file gambar yang diformat WMF atau EMF. Vulnerability dan exploit yakni telah dipublikasikan di internet. Jika Anda memasukkan kata kunci daftar eksploitasi di Google, Anda akan menemukan situs itu. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.